Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita kembalinya sang anak haram yang merupakan bayangan bagi keluarga utama dan dikhianati. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Oliver yang memasuki ruang ujian bagi para murid dengan tujuan mengakhiri hidup Sal Cooper, dan dia pergi setelah membuat monster dalam danau terbangun. Monster itu terlihat menyeramkan dengan tubuh besarnya, bahkan terlihat mustahil untuk diatasi manusia. Para murid seakan tak percaya jika Oliver yang memiliki nama baik melakukan ini pada mereka semua. Salah satu dari murid bahkan merasa sangat syok disebabkan dia masih ingin hidup dan harus mendapatkan uang untuk keluarganya. Keadaan mereka semua sangat kacau, dan di antara mereka terdapat murid yang berusaha bangkit untuk menunjukkan perlawanannya walau kematian sudah di depan mata mereka. Lalu monster raksasa aneh ini keluar dari danau untuk melahap mereka semua yang dianggapnya telah mengganggu sekaligus mangsa. Lalu Sal Cooper meminta William untuk menggunakan kekuatannya untuk menghalau monster buruk rupa itu. Yang benar saja monster ini memiliki 4 kepala dan masing-masing dari mereka mampu menggunakan serangan dari elemen yang berbeda. Di sana Andrea yang merupakan tipe penyihir, segera membuat tembok perisai untuk mencegah dampak serangan. Monster ini terus mengamuk dengan mencoba untuk memakan mereka, dan Sal Cooper meminta agar William memberikan kristal ujian yang sudah dikumpulkan padanya. Kini Sal Cooper memahami jika monster yang dilawannya berada dalam level bencana dan dia tidak boleh lengah. Jika dirinya menggunakan seni darah, maka iblis dalam dirinya pasti mengambil alih tubuhnya, disebabkan monster ini dapat dikatakan sekelas bencana. Lalu Sal Cooper menjatuhkan semua kristal itu dan mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi dia membutuhkan sedikit waktu dan William harus melindunginya. William mengerti, dan saat monster itu datang untuk melahapnya, maka William segera menjadi tameng bagi tuannya. Hanya saja kekuatan monster itu terlalu berlebihan untuk ditangani oleh William, sehingga tubuh terhempas kuat ke belakang. Kini monster itu kembali menyerang dan Sal Cooper benar-benar dalam bahaya. Namun Sal Cooper masih menyerap energi kristal tersebut, dan William yang bangkit segera berlari meskipun sudah terluka parah. Hanya saja sekuat apapun William berjuang, tapi dia hanya akan mengulur waktu, dan cepat maupun lambat dirinya pasti akan kalah. Di sela itu kepala monster lainnya menyerang dengan keempat elemen yang siap menghanguskan tubuh Sal Cooper. Akan tetapi kali ini dia berhasil diselamatkan oleh Gloria yang menggunakan teknik terbaiknya. Pasca menggunakannya, maka Gloria tidak bisa bergerak lagi dan dia pun terjatuh. Gloria jatuh dari ketinggian dan hal ini sangat berbahaya, tapi dia diselamatkan oleh darah kental di bawahnya. Siapa sangka Sal Cooper telah menggunakan seni darah iblisnya, tapi dia menjadikan kristal itu sebagai bahan bakarnya, bahkan dia mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebuah makhluk darah yang jauh lebih besar dari monster ini pun muncul. Setelah itu Sal Cooper melayangkan tebasan dengan jangkauan serangan yang luas. Tubuh besar monster ini menjadikan target yang mudah, dan monster sekelas bencana ini merupakan monster yang memiliki sisik yang sangat keras untuk ditembus oleh pedang. Akan tetapi Sal Cooper dapat membelahnya dengan mudah, seakan kekuatan yang dikeluarkannya terlalu berlebihan. Dengan ini maka malapetaka dalam ujian telah usai atas kehebatan Sal Cooper. Lalu salah satu dari murid yang bernama Louis mencoba untuk berdiri dan menyebut jika Sal Cooper adalah iblis yang menggunakan sihir terlarang, bahkan dikenal sebagai penjahat yang meninggalkan keluarganya. Maka dari itu Louis akan berbuat sesuatu dalam situasi yang sudah tak terduga ini. Yang benar saja Louis bukannya menyerang Sal Cooper dengan memanfaatkan tubuhnya yang sudah diambang batas, tapi malah bersujud di hadapannya. Dia beranggapan jika mereka semua pastinya telah mati jika Sal Cooper tidak menyelamatkannya, dan dia juga meminta maaf atas perlakuan yang menganggapnya remeh.
Tak hanya Louis tapi semua murid lainnya melakukan hal yang sama. Kemudian salah seorang murid menunjuk di langit disebabkan mara bahaya lainnya datang. Yang benar saja terdapat monster serangga dalam jumlah yang sangat besar sedang menuju ke suatu tempat bahkan hampir menutupi langit. Sal Cooper yang melihat fenomena ini menduga jika para serangga pasti menyembunyikan sebuah rahasia dan dia harus menemukannya. Tanpa pikir panjang Sal Cooper melesat maju dengan teknik bayangan darah yang berkecepatan tinggi sambil meminta semua rekannya agar tetap waspada. Lalu Sal Cooper tiba di danau di mana serangga itu berkerumunan di atasnya seakan ada sesuatu di dalam air. Sal Cooper mengetahui jika serangga itu hanyalah sebuah alat untuk menyerap kekuatan hidup seseorang dan mereka pastinya sudah melakukannya kepada para murid dan sudah berlangsung sejak lama. Tujuannya sebenarnya adalah menggunakan jantung dalam formasi sihir demi membangkitkan penyihir bernama Melissa dan sihir seperti ini sangatlah terlarang. Sal Cooper yang tak membiarkan hal tersebut menggagalkannya dengan mudah karena berkat pengetahuannya tentang sihir terlarang yang petinggi kekaisaran pun jarang ketahui. Yang benar saja para murid yang telah menjadi korban serangga itu kini merasa tubuh mereka kembali bertenaga. Tak hanya itu pintu keluar dari alam rahasia telah terbuka dan mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu Oliver yang mengorbankan semua murid harus merahasiakan kejadian yang sesungguhnya agar pangeran kedua mendapatkan kedudukan terbaik dalam akademi. Lalu Oliver cukup dikejutkan akan pintu keluar alam rahasia terbuka dan dia harus mengecek apakah masih ada yang bertahan dari amukan monster sekelas bencana. Hanya saja tak seperti yang dipikirkan Oliver di mana semua murid yang berada di sana sangat kegirangan disebabkan mereka dapat kembali dengan selamat. Saat melihat Sal Cooper, Andrea menanyakan apakah dirinya baik-baik saja dan Sal Cooper menjawab jika mananya juga telah pulih bahkan dia menemukan dua benda di dasar danau. Berdasarkan pengamatan Andrea, botol kristal itu punya aroma yang sama dengan racun di dalam tubuh para monster dan botol itu pasti digunakan untuk menyimpan racun bahkan dia menduga jika botol kristal tersebut tampak langka sehingga akan membawanya langsung kepada masternya. Benda lainnya adalah kristal sihir yang didapatkan setelah mengalahkan monster sekelas bencana dan William sangat menyayangkan jika mereka harus segera kembali sebelum pintunya menghilang. Di sela itu Louis akan berbagi kristal sihir yang didapatkannya agar Sal Cooper dan timnya dapat lulus ujian. Tak hanya Louis tapi semua orang bahkan ingin berbagi dengannya karena bagi mereka Sal Cooper adalah pahlawan sesungguhnya. Mereka semua pun meninggalkan alam rahasia dengan penuh sukacita. Akan tetapi bahaya lainnya datang di mana Oliver tiba-tiba saja datang melesatkan serangannya. Sal Cooper yang baru saja menghindar mulai menggunakan kekuatannya dengan membentuk sebuah sayap. Dengan ramuan yang sudah diminumnya maka Oliver menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya dan pertarungan keduanya takkan terhindarkan lagi. Benturan hebat di antara mereka membuat keduanya terhempas mundur dan Sal Cooper menjatuhkan botol kristal yang ada di sakunya. Saat mereka ingin memulai pertarungan kembali tiba-tiba saja Jor datang menghentikannya. Sosok seperti Jor sangatlah patuh pada aturan dan dia menatap Oliver yang sudah melakukan tindakan berlebihan. Namun Oliver mencoba membalikkan kebenaran di mana dia mengungkapkan jika dirinya mencoba menghukum orang yang meracuni alam rahasia dan ucapan tersebut mengejutkan semua murid. Lalu Jor mengeluarkan sebuah gulungan yang diciptakan oleh kepala akademi dan dia menggunakan hal ini untuk mengetahui kebenarannya. Gulungan tersebut dapat mengenali aroma racun dari pelakunya secara langsung. Yang benar saja tanda dari gulungan itu menuju kepada botol kristal dan botol itu berada pada Sal Cooper. Walau Jor merupakan orang yang terlihat terobsesi pada aturan tapi dia adalah sosok yang tak keberatan berbuat licik asal reputasinya tidak buruk dengan melanggar aturan secara kasar di mata.
Dia telah menjebak Sal Cooper dan akan mengatasnamakan aturan untuk menghukum Sal Cooper, tapi Sal Cooper akan menerimanya karena pemenang dari pertarungan yang akan menjadi kebenaran itu sendiri. Dalam waktu singkat Jor melesatkan cengkeramannya kepada Sal Cooper. Sal Cooper yang kini berada dalam cengkeraman Jor tak menyangka dirinya bisa bergerak secepat itu, menunjukkan levelnya yang pernah berseteru dengan masternya. Lalu Jor menghunuskan pedangnya dan berdasarkan peraturan akademi seorang pengajar punya hak menghabisi para murid jika murid itu menyerang instruktur, dan hal itu terbukti dengan pertarungan Sal Cooper melawan Oliver. Hanya saja sebuah serangan menghentikan tindakannya. Di mana seorang petinggi berada di sana dan merasa Jor seharusnya tidak bertindak berlebihan tanpa mengetahui kebenarannya. Namun Jor tetap bersikeras karena dia menemukan botol kristal racun yang merusak ujian alam rahasia. Hanya saja sosok ini merasa hal tersebut tidaklah membuktikan apapun dan dia akan menangkap kedua tersangka. Mereka berdua akan dijebloskan ke dalam penjara lalu sebelum keputusan selanjutnya dijatuhkan. Para murid yang berada di sana merasa kesal akan perlakuan yang diterima oleh Sal Cooper karena dia tidaklah bersalah, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Beralih ke dalam penjara di mana Hiden mengobati Sal Cooper dan memintanya untuk mengendalikan dirinya, tapi Sal Cooper akan menghabisi mereka. Hiden merasa muridnya sangat kekanak-kanakan karena dia terlalu memaksakan dirinya, padahal terdapat banyak musuh di dunia untuk dihabisi. Di sela itu Sal Cooper mengatakan kepada Oliver jika dirinya pastinya akan dibuang oleh masternya, namun Oliver tak masalah akan hal tersebut karena melayani tuannya merupakan sebuah kehormatan. Ucapan tersebut mengingatkan Sal Cooper akan masa lalunya di mana dia pernah berpikiran seperti Oliver. Lalu Sal Cooper menanyakan apakah bakat serta kerja kerasnya semata hanya untuk memuaskan keinginan tuannya yang tak berguna itu. Sal Cooper lanjut mengatakan apakah Oliver tidak memiliki keluarga maupun orang yang berharga di hidupnya, dan jika dirinya bersedia memberitahu semua kejadian di dalam rahasia kepada kepala akademi, maka Sal Cooper berjanji untuk membebaskan Oliver dari kontrol pangeran kedua. Ucapan itu membuat Oliver muak dengan beranggapan jika Sal Cooper mencoba untuk merusak kesetiaannya kepada tuannya. Beberapa saat kemudian seseorang datang mengunjungi Oliver. Sosok itu mengatakan jika pangeran kedua telah mengatur duelnya dengan Sal Cooper dan hal ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelesaikan misinya. Agar pertarungan itu menjadi kemenangan mutlaknya, maka pangeran kedua memintanya mengonsumsi ramuan khusus. Kini Oliver mulai merenungkan yang dikatakan oleh Sal Cooper di mana dirinya hanyalah sebuah alat yang dapat dibuang begitu saja. Bagi Sal Cooper melayani seseorang yang tidak peduli pada dirinya merupakan sebuah kesalahan dan hal itulah yang membuatnya mati mengenaskan di masa lalu. Sekarang duel akan segera dilaksanakan dengan disaksikan semua orang. Duel ini akan mengikuti aturan kuno di mana kedua petarung akan ditempatkan bersamaan dengan monster. Mereka akan diberi pilihan bekerja sama sementara waktu untuk mengalahkan monster itu maupun saling bertarung tanpa adanya rekan.